Bounce. Halo Sobat Belajar, kembali lagi bersama saya Dita Natania Hareva dalam ruang investasiku. Video sebelumnya kita telah membahas bagaimana prosedur pembelian maupun pembubaran perkoperasian. Nah, tidak kalah menarik, dalam koperasi terdapat bagian-bagian penting yang akan kita kupas lebih mendalam lagi, mulai dari ADART koperasi, pengurus, pengawas, hingga rapat anggota. Sangat menarik bukan? Yuk kita belajar bersama-sama melalui video penjelasan berikut. ADART koperasi merupakan keseluruhan dari rangkaian aturan yang mengatur secara langsung jalannya kehidupan dalam koperasi dan juga mengatur tentang hubungan antara koperasi sebagai organisasi dengan para anggotanya. ADART merupakan bagian penting dari proses pembentukan organisasi koperasi yang keberadaan ADART sama pentingnya dengan pemahaman prinsip dan nilai koperasi. Hanya saja, secara struktur ADART adalah perangkat organisasi. AD atau anggaran dasar dapat diartikan sebagai tata tertib dan ART atau anggaran rumah tangga adalah dasar dari pengelolaan koperasi yang di dalamnya terdapat macam-macam poin, yaitu pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu daftar dari nama-nama pendiri perkoperasian, nama koperasi dan tempat kedudukan dari koperasi, maksud dan tujuan, serta terdapat juga bidang usaha yang dijalankan. Selanjutnya, ketentuan yang menyangkut keanggotaan, ketentuan mengenai pelaksanaan rapat anggota, ketentuan mengenai bagaimana pengelolaan koperasi, ketentuan mengenai permodalan koperasi, ketentuan mengenai jangka waktu, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, dan ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran. Penyusunan dasar anggaran koperasi harus dilakukan dengan teliti dan berpegang teguh terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, serta tidak boleh berlawanan dengan kepentingan dan kebutuhan mereka bersama. Anggaran dasar koperasi adalah peraturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Anggaran dasar koperasi hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai tata laksana organisasi, cara kerja, kegiatan usaha, kewajiban-kewajiban, risiko yang harus ditanggung, dan keadaan apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan berhentinya organisasi dan koperasi. Salah satu perangkat struktur organisasi koperasi adalah pengurus. Pengurus koperasi adalah orang yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Pengurus adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam rapat anggota. Nama-nama dan susunannya dicantumkan dalam akta pendirian koperasi. Pengurus diangkat untuk masa jabatan tertentu. Masa jabatan paling lama yaitu selama 5 tahun. Pemilihan dan pengangkatan dilaksanakan lewat rapat anggota atas usul pengawas. Setiap tahun dan di akhir masa jabatannya, pengurus memberikan pertanggungjawaban hasil kerjanya kepada rapat anggota. Menurut ekonom Refrison Baswir dalam bukunya Koperasi Indonesia tahun 2013, tugas pengurus koperasi terbagi atas 8, yaitu pertama menyelenggarakan rapat anggota, kedua menyelenggarakan pembinaan organisasi, ketiga mewakili koperasi di dalam dan di luar forum, keempat mengelola koperasi dan usahanya, kelima mengajukan rancangan kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja atau RAPB di koperasi, keenam mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, ketujuh menyelenggarakan pembukuan koperasi secara tertib, dan yang terakhir memelihara daftar buku anggota, daftar buku pengawas, dan daftar buku pengurus. Selain memiliki tugas, pengurus juga memiliki wewenang dalam hal mengelola koperasi. Kewenangan yang dimaksud yaitu pertama, mewakili koperasi di dalam dan di luar forum, dua, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota berdasarkan anggaran dasar koperasi,
Ketiga, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawabnya dan keputusan dalam rapat anggota. Dalam pengelolaan koperasi, pengurus juga bisa mengangkat pengelola atau manajer untuk mengelola unit usaha koperasi. Manajer nantinya bertugas mengordinir usaha, administrasi, organisasi, serta memberi layanan administratif kepada pengurus dan pengawas koperasi. Namun, pengawas tetap harus mendapat persetujuan dari anggota lainnya melalui rapat anggota. Nah, ada pun syarat-syarat umum yang harus dipenuhi untuk menjadi calon pengurus, yaitu pertama, dengan mempunyai sikap mental yang baik yang dapat dilihat dari perilaku sehari-hari. Yang kedua, mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian. Dan yang ketiga, mempunyai waktu untuk mengelola koperasi. Pengurus merupakan pimpinan kolektif yang terdiri atas beberapa anggota pengurus. Tugas dan kewajiban pengurus yaitu pertama, pengurus bertugas mengelola koperasi sesuai keputusan rapat anggota tahunan. Yang kedua, untuk melaksanakan tugas pengurus berkewajiban untuk mengajukan program kerja, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban tugas, menyelenggarakan pembukuan dan inventaris, menyelenggarakan administrasi koperasi, menyelenggarakan RAT, dan pada prinsipnya RAT diselenggarakan dan dipimpin oleh pengurus, tetapi pengurus dapat diserahkan kepada anggota pada saat pertanggungjawaban pengurus. Nah, tanggung jawab pengurus adalah atas segala upaya yang berhubungan dengan tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Dalam konteks struktur organisasi koperasi, pertanggungjawaban pengurus di rapat anggota tahunan mungkin tidak diterima karena kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan kerugian. Apabila itu terjadi, pengurus secara kolektif atau perseorangan bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali pengurus dapat membuktikan bahwa dia tidak lalai dan telah berupaya untuk mencegah perbuatan yang merugikan tersebut. Poin selanjutnya yaitu mengenai pengawas. Pengawas seperti halnya pengurus dipilih oleh rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan keputusan rapat anggota tahunan. Pada prinsipnya, tugas pengawas tidak untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk mencari dan menjaga agar kegiatan yang dilakukan oleh koperasi sesuai dengan rapat anggota. Apabila pengawas menemukan penyimpangan, maka itu harus dikonsultasikan kepada pengurus untuk diambil tindakan. Selanjutnya, hasil pengawasan dilaporkan kepada rapat anggota. Adapun pengawas yang dimaksud yaitu pengawas tetap, yang merupakan pengawas yang dipilih pada rapat anggota. Tugas dan kewajiban maupun wewenang pengawas secara umum yaitu pertama, untuk melaksanakan tugasnya, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan dari organisasi koperasi. Yang kedua, dalam rangka pelaksanaan tugas, pengawas wajib membuat laporan tentang hasil kepengawasannya dan merahasiakan hasil laporannya kepada pihak ketiga. Dan yang ketiga, meneliti catatan dan fisik yang ada di koperasi dan mendapatkan keterangan yang diperlukan. Tidak semua organisasi harus meniru manajemen organisasi lain, meskipun bergerak pada level dan wilayah yang sama. Setiap organisasi harus mampu menemukan karakteristiknya sendiri. Kemampuan mengelola perbedaan yang boleh jadi adalah kelebihan, itulah yang menyebabkan organisasi dapat terus tumbuh dan bersaing dengan kelembagaan sejenis ataupun organisasi lainnya. Tak kalah penting, rapat anggota mempunyai peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya tata kehidupan koperasi, karena rapat anggota membahas persoalan yang timbul dalam kegiatan koperasi yang kemudian akan dicari jalan cara penyelesaiannya. Untuk mengatasi persoalan dalam membuat program kerja koperasi harus ditetapkan oleh rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Penyelenggaraan rapat anggota merupakan kewajiban bagi pengurus koperasi. Berbagai macam rapat anggota koperasi yaitu rapat anggota koperasi dan rapat anggota biasa. Nah, kita akan membahas mengenai RAT atau rapat anggota tahunan koperasi, yang merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi karena di dalamnya akan dibahas tentang pertanggungjawaban pengurus koperasi selama 1 tahun kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Nah, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di dalam koperasi sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Semakin banyak anggota yang terlibat,
akan semakin baik dan dapat menghasilkan keputusan sesuai dengan kebutuhan dari anggota koperasi. Rapat anggota tahunan koperasi sifatnya wajib dilaksanakan secara periodik sesudah tutup tahun buku. Rapat anggota tahunan merupakan forum kekuasaan tertinggi koperasi yang meliputi pertama, menilai pertanggungjawaban pengurus, pengawas, dan partisipasi anggota dalam tahun buku yang lalu. Yang kedua, menetapkan kebijaksanaan pengurus dalam tahun buku yang akan datang. Dan yang ketiga, menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun buku yang akan datang. Pelaksanaan rapat anggota tahunan harus tepat waktu sesuai petunjuk pada pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ketentuan dalam anggaran dasar koperasi. Dan yang keempat, rapat anggota penyusunan rencana dan RAPB. Rapat anggota penyusunan rencana kerja dan rencana anggota pendapatan dan belanja sebagai pencerminan pokok manajemen dari koperasi yang baik adalah dengan program kerja dari koperasi yang disusun oleh pengurus dan disahkan oleh rapat anggota. Program kerja dimaksud berupa rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja yang merupakan landasan pelaksanaan operasional. Wah, ternyata seluk-beluk dari perkoperasian sangat luas, bukan? Dari video ini, kamu telah mampu memahami apa sebenarnya ADAR koperasi, pengurus, pengawas, hingga rapat anggota yang dilaksanakan oleh koperasi. Lalu, bagaimana persiapan acara rapat anggota dalam koperasi? Kita akan membahasnya di video berikutnya. Jadi, sampai jumpa di video pembelajaran perkoperasian selanjutnya.